adalah ada ayah berayah tiada. Paham? Ada ibu beribu tiada. Ibu fungsi ibu itu apa? Fungsi ibu itu disebutkan oleh Umar bin Khattab itu 3. Apa kata Umar bin Khattab? 3. Pertama, ibu yang melahirkan. Kedua, ibu yang menyusui. Kemudian ketiga, ibu yang menjadi madrasatul ula. Baik. Ibu melahirkan, spesial nggak? Tidak spesial. Karena hampir seluruh wanita insya Allah bisa melahirkan, betul Pak? Ibu yang menyusui, spesial nggak? Tidak spesial Pak. Kenapa? Memang kodratnya ibu menyusui. Bahkan sekarang banyak ibu-ibu yang menyalahi kodrat. Nyusunya dibantu oleh aku dan kau suka kau. Anak bapak dibantu oleh dan kau dalam penyusuan. Padahal menyusui kata para ulama itu banyak manfaat. Di antara manfaatnya apa? Mentransfer kejiwaan, karakter. Baik. Menyusui pun bukan satu yang wah bagi seorang perempuan. Walaupun luar biasa menyusui itu luar biasa. Bahkan disyariatkan kita menyusui berapa? Selama 2 tahun. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, ini yang luar biasa Pak. Ibu yang menjadi guru. Ibu yang menjadi guru bagi anak-anaknya, ini baru luar biasa. Perhatikanlah siapa orang-orang terbaik wanita. Disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah siapa perempuan terbaik. Ayo. 1. Kalau nggak dapat lempar sama bapak-bapak nanti yang dapat dari ibu. Siapa terbaik dunia? Disebutkan oleh Al-Quran Maryam. Yang kedua apa? Maryam Aisyah ya? Asia. Asia bintu Muzahib. Siapa dia? Istri Fir'aun. Subhanallah. Yang ketiga Khadijah. Perhatikan, 1 di antara 3 orang ini punya anak nggak? Tidak. Tetapi 3-tiganya adalah ibu pendidik. Tadi pertama siapa? Maryam. Mendidik siapa? Isa alaihissalam, seorang nabi. Aisyah bintu Muzahib, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Khadijah. Tapi mereka sama. Peran mereka sebagai pendidik. Subhanallah. Maka ambil ini Bu. Maka pendidik sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita menyebutkan pendidik itu memiliki karakter. Apa karakter? Waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Itu syaratnya itu. Sebagai guru maka dia harus waqarna fi buyutikunna. Apa artinya waqar? Tetap di rumah. Cobalah ibu sekolahkan anak-anak di sini. Gurunya keluyuran kemana-mana. Akhirnya gimana tuh? Berlangsung nggak pendidikan? Bapak sebagai kepala sekolah punya guru yang masuk absen, kemudian setelah itu nyampe dia dipanggil, nyampe dia di SP. Kira-kira berhasil nggak sekolah ini? Nggak berhasil. Makanya Nabi mengatakan wala tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu tabarruj. Apa itu tabarruj? Dari kata burju. Burju itu apa? Di dunia ada namanya burjul miyah kan? Ada itu burjul miyah Pak?
menara yang tinggi kan, yang dari mana saja nampak. Itulah tabarruj. Sikit-sikit nampak di panggung, sikit-sikit nongol di TikTok. Ibu nongol di TikTok, sikit-sikit nampak di FB. Asal klik status wajah dia nampak tuh. Ini namanya tabarruj. Tak boleh. Kalau betul menjadi pendidik maka harus yang pertama tadi apa? Waqarna fi buyutikunna, harus tetap di rumah. Jangan tabarruj. Kalau Bapak gimana? Bapak disebutkan dalam Al-Quran apa? Al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bang gimana itu? Terserah dia aja lah. Pemimpin yang menentukan tegas, menentukan kemana arah haluan yang akan itu. Tapi kebanyakan apa? Terserah adek lah, terserah mbak lah. Oh ya apa-apa, itu bagus. Akhirnya inilah, oke, anak strawberry berayah ada, tapi tak punya ayah. Berayah ada maksudnya apa? Ada ayahnya, tetapi tidak ada pengayom. Beribu ada, tetapi seperti tiada ibu. Lahir alhamdulillah, kemudian menyusu dengan dan kau, kemudian diajarkan oleh YouTube. Baik, makanya lahir generasi yang tadi itu. Baik, maka kekeliruan dalam pengajaran itu sebenarnya ibu bapak berawal sebenarnya dari cara kita berkomunikasi. Udahlah kita ibu mama karir bapak karir dan tidak memiliki komunikasi yang baik. Baik. Semoga kita di sini sama-sama belajar. Insyaallah ya. Bagaimana gaya kita berkomunikasi dengan anak-anak? Komunikasi sering nggak kita lakukan dengan anak-anak? Sering nggak Pak? Sering. Ibu-ibu sering nggak komunikasi dengan anak-anak? Sering. Pasti sering. Bagaimana komunikasi kita dengan anak-anak? Biasanya kebanyakan kalau dia tidak mengerti tentang bagaimana menjadi orang tua, maka kita cari dulu permasalahannya. Kebanyakan bicara terburu-buru, betul nggak? Bangun anak subuh, kemudian dia ngantuk tidur lagi dah. Ibunya nyiapkan sarapan sambil ngomel, bangun nak, ini kalau kamu nggak bangun nanti kamu terlambat, ini belum sarapan lagi, mana ini belum kamu, mana buku pelajarannya? Ada yang demikian? Akhirnya kalau diumpamakan balon-balon, itu balon tuh masuk 1, 2, 3, 4, balon satu belum dia tangkap, balon yang lain udah masuk gitu. Berbicara terburu-buru, belum dia jawab satu, datang pernyataan yang kedua, belum lagi dia cerna yang kedua, datang yang ketiga dan keempatnya. Kemudian akibatnya apa? Anak ngerti nggak apa yang akan dia lakukan? Ngerti nggak ibu? Nggak ngerti. Akibatnya apa? Yang kedua datang. Kok nggak ngerti lagi sih dek? Kan udah hari-hari seperti itu. Mana PR-mu? Mana ini? Mau ini semua? Aduh ya Allah, mana belum sarapan lagi? Abi mau pergi kerja. Ya Allah, kalau gini bisa memasak terus deh. Kayak pengalaman aja. Ya, nada tinggi. Kemudian apa reaksinya? Reaksinya apa? Anak kita gimana? Di meja makan. Tuh kan, kamu diam aja, nggak ngapa-ngapain. Dia bingung mau ngapain dia, karena udah ribuan kosakata yang masuk ke kepala dia.
terakhir dengan nada tinggi. Nah, ketika itu kita harus paham melihat bahasa tubuh. Ketika itu kita harus paham melihat gestur, mimik wajah. Ibu bapak, ada istilahnya, ini istilah, ada 12 gaya populer. Ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu ya. Kenapa 12 gaya bicara ini ada? Karena kebanyakan mereka mengatakan gak banyak waktu bersamaan. Apa itu 12 gaya apa populer itu? Ada 12 gaya. Sudah kita sebutkan sebagiannya tadi. Gaya yang populer yang kita lakukan kepada anak-anak kita ini, kebanyakan yang nggak lari dari ini. Pertama, pemerintah. Betul? Dek, bangun ya dek, kamu pergi mandi ya sayang. Siap mandi pakai baju yang rapi. Hari ini baju apa dek? Baju olahraga. Dulu olahraga mau mana? Mana belum dia pak? Tolong dicuci, digosok dulu ya. Setelah digosok nanti dia. Semua itu apa dek? Perintah. Kemudian karena perintah tidak dilaksanakan, timbul apa? Menyalahkan. Ya Allah, itu kan gara-gara dia nggak lakukan. Tuh kan, kalau kamu nggak bangun cepat, akhirnya PR nggak dibuat, sarapan nggak sempat, menyalahkan. Kemudian meremehkan. Itu satu paket. Nih, ibu-ibu banyak nih pak. Tenang, bapak belum masuk ini. Baik. Meremehkan. Tuh kan, memang kamu ini serba nggak mampu. Heran sih mama. Kamu memang serba nggak mampu. Heran mama. Di kelas kamu selalu mama kena panggil orang tua. Subhanallah. Kemudian membandingkan. Ini perhatikan ibu-ibu. Nanti kita jelaskan apa akibatnya terhadap anak-anak kita. Membandingkan. Kita senang nggak dibandingkan? Senang. Kalau bapak bandingkan ibu, tengok tuh tetangga kita, bajunya cantik apa yang terjadi? Bapak nikah aja lah sama dia gitu. Anak kita sama ibu, nggak mau dibandingkan, meskipun dibandingkan dengan kakaknya sendiri, apalagi dengan orang lain. Itu kan dek, kakakmu tadi udah sarapan, kakakmu udah ini, dia udah sekelar. Kenapa sih kamu nggak berubah-ubah? Coba deh contoh kakakmu, meskipun kakaknya sendiri. Kemudian melabeli, dan betul kamu memang dasar pemalas. Habis, memang semuanya telah tertimpa kepadaku. Mengancam, awas, kalau besok kamu tidak cepat bangun lagi, ya papa pergi antar kakak, kamu tinggal lagi di rumah, nggak usah sekolah. Kemudian menasehati, ini rentetan ini bu. Tapi umi kan sayang, jangan gitu lagi ya nak. Kemudian membohongi, serentetan nih pak. Bapak perhatikan lah ibu pagi-pagi itu. Nanti kalau kamu nanti umi belikan ya. Itu udah membelikan itu, nanti tinggal dikasih. Ada nggak? Ada benda itu nggak? Belum tentu ada. Membohongi, kemudian menghibur.
Nanti kalau papa udah gajian kita menghibur, mengkritik. Apa kritiknya? Tuh kan, seharusnya begini dan begitu. Menyindir dan menganalisa. Ini tidak 100% salah, tidak 100% benar. Memerintah, apakah 100% salah? Tidak. Tetapi seperti tadi, apa? Filosofi menyiram air, menggenggam air. Ketika perintah itu keluar dari jiwa yang memang bukan untuk mendidik, tetapi untuk memerintah doang, akhirnya itu yang terjadi. Ketika menyalahkan bukan dari maksud mendidik, bahkan kita ingin mendidik tapi cara yang tidak benar, maka tidak jadi. Maka ibarat menggenggam air. Baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tadi yang pertama tadi, kebanyakan kita itu terburu-buru dalam berbicara. Ada efeknya nggak Bu? Pak, terburu-buru dalam berbicara, serba digesa-gesa. Kami guru-guru di sekolah itu sangat merasakan efeknya. Kami guru-guru di sekolah itu sangat merasakan efek dari anak-anak yang digesa-gesa di rumah. Di rumah dia digesa-gesa oleh umi dan abinya. Dia pergi sekolah dalam keadaan hati yang tidak siap untuk pergi sekolah. Akhirnya disitulah jatuh pembulian. Maka disitulah jatuh hal-hal yang tidak mengenakan di sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Di antaranya kita singkat dengan kita harus BBM. Pernah BBM? Pernah ya. Baik. Apa itu BBM? B-nya berpikir. M memilih. M kedua memutuskan. Sebelum berbicara, berpikir. Ini anak saya menangkap nggak apa yang saya perintahkan? Karena kata-kata itu ketika masih di dalam dada kita, maka dia adalah milik kita. Ketika kita telah luahkan, maka dia bukan milik kita lagi. Makanya ada istilah dikatakan apa? Mulutmu harimau. Pikir sebelum berbicara, kita keluarkan dari pikiran. Kemudian pilih kata-kata yang dapat anak-anak kita mengerti dan melaksanakan apa yang kita perintah. Kemudian baru memutuskan. Baik. Perhatikan kata-kata orang bijak mengatakan, jangan kau gesa-gesakan anakmu ketika kecil, karena kamu akan mendapatkan orang tua dewasa yang kekanak-kanakan. Akibat pola asuh kita yang tergesa-gesa, serba mau cepat, akhirnya di sekolah apa yang terjadi? Dia juga mengisi pembelajarannya itu ingin cepat-cepat selesai, tetapi tidak tuntas. Bekerja di pekerjaan pengen cepat-cepat selesai, tetapi tidak tuntas. Jangan-jangan nanti cepat-cepat ingin punya anak. Baik. Kemudian cara berkomunikasi berikut, turunkan nada bicara. Turunkan nada bicara. Bagaimana caranya? Nabi kita mengajarkan
Kalau kita telah emosi, apa yang kita lakukan? Satu, ta'awuz, baca a'udzubillah. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Kalau kita dalam keadaan berdiri, duduk. Lagi masak, mana mau duduk? Duduk sebentar. Redamkan dulu. Tarik nafas. Kemudian hembuskan dengan pelan. Baik. Kemudian mulai lagi dengan senyuman. Ada senyuman itu maknanya apa? Dan kalau Bapak dapat senyuman dari kawan, Pak, artinya apa? Kamu aman bersama saya. Anak kita juga seperti itu. Dia Umi senyum, alhamdulillah, dia peluk. Tapi kalau Umi nggak senyum, takut dia. Mau salam pun takut dia. Itu kalau kita ada senyum, istilahnya kalau senyum itu apa? Kesan pertama menggoda. Tentunya terserah kita. Baik, tarik nafas tadi, kemudian buat aturan berkomunikasi, konsekuensi. Kemudian sampaikan aturan konsekuensi kepada anak-anak kita. Atur gaya kita berbicara. Maaf ya Dek, kalau Dek terlambat juga terpaksa ditinggal. Mau nggak dia ketinggalan besok lagi? Nggak mungkin. Dan begitu seterusnya. Baik. Perlu nggak teriak? Mungkin saja perlu, tetapi pada tempatnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, karena puncaknya adalah komunikasi, maka berikutnya kita harus pandai membaca bahasa tubuh. Perhatikan wajah anak-anak kita. Kalau dia disuruh sudah tidak mau, kalau dipanggil sudah tidak mendengar, jangan langsung gampar, tapi perhatikan dulu wajah. Apa wajahnya? Nampak Ibu wajahnya? Baik. Wajah apa itu? Wajah apa Pak? Cembedut. Nah, semua kita punya persepsi itu. Ini wajahnya marah, belum tentu marah. Ini wajahnya kesal deh, belum tentu kesal. Biasanya kebiasaan kalau udah kayak gini, nah itu kan kamu marah, nada kita semakin tinggi. Selesai nggak masalahnya? Semakin tidak selesai. Baik, tapi apa yang kita lakukan? Baik, praktekkan ini sama anak kita. Kalau bahasa tubuh anak sudah menampakkan gejala, pertama sebut saja apa yang nampak. Apa yang nampak anak kita di wajahnya? Tuh, kok matamu melotot sih? Kira-kira ketika wajah kita, bapak yang bilang sama anaknya, kok Ahmad matamu melotot sih? Kira-kira masih tetap melotot ya? Ibu, kalau anak kita bilang, tuh kan alismu bertemu tuh. Coba lihat di kaca, kamu makin ganteng nih seperti itu. Kira-kira itu gak dia? Nah, ibu-ibu pasti berubah. Itu pertama, sebutkan apa yang tampak. Masya Allah, pipimu makin tembem gara-gara seperti itu. Dia senang tembem? Nggak senang. Baik. Kemudian tunggu reaksi, berubah nggak? Pasti berubah. Baik. Kemudian yang berikutnya, tebak perasaan yang mewakili dan mendekati bahasa tubuh tersebut. Contoh, kita tebak. Abi tahu kamu pasti marah. Abi tahu
kamu kelihatannya kesal. Abi tahu kamu kecewa. Mama tahu kalau kamu seperti itu pasti marah. Laberi. Tebak bahasa tubuhnya. Namain. Ini kok kayak gini namanya marah ya. Seperti ini ya anak ganteng mama marah. Kemudian ketika itu dia akan mengatakan apa? Barulah ketika dia telah kita tebak, kita katakan, baru dia akan berbicara. Dia katakan apa? Tidak mama, tadi sebenarnya kesal kali. Mana terlambat lagi bangunnya kan? Kemudian ini, nah datang dari dia sendiri itulah sebenarnya ungkapan bahasa tubuh mereka. Cuma terkadang kita nggak ingin keluar dari mereka. Kita telah mengartikan sendiri apa yang mereka rasakan. Padahal sebenarnya belum tentu tepat. Terkadang permasalahan mereka itu apa? Kesal. Kenapa? Kemarin waktu main bola, abang cuma disuruh main 5 menit sini keluar. Kawan-kawan yang lain main bola setengah jam. Kesal kan? Ternyata dia kesalnya bukan sama kita, tapi dia kesalnya sama orang lain. Gara-gara kita ngomong nyerocos, akhirnya kita lihat dia kesalnya ke kita. Nah, itulah kesalahan dalam membaca bahasa tubuh. Kesalahan kita dalam berkomunikasi. Baik. Maka tadi apa? Kita istilahkan 3 itu. Kenali bahasa tubuhnya, kemudian terima ketika dia mengatakan, kemudian hargai. Kenali tadi gimana caranya? Ditebak apa yang dia rasakan, apa yang nampak, kemudian tunggu reaksi berubah, kemudian tebak lagi perasaan mewakilinya, kemudian dia akan bercerita, kemudian kita terima. Ujungnya apa? Hargai. Baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita mendidik anak-anak kita, maka pengaruh dari sekitar itu sangat besar. Makanya Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Nabi mengatakan fa bawahu itu karena memang pertama tanggung jawab kita untuk mereka. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Baik. Maka apa yang kita lakukan kepada anak kita, apa yang dilakukan oleh lingkungannya itu pasti berefek kepada anak. Ada istilahnya itu kalau dulu kita katakan itu tangki cinta atau kendir cinta. Ketika dia puas dengan cinta kita, maka insya Allah dia tak akan membutuhkan cinta di luar. Ayo. Apa itu yang berpengaruh? Yang sangat berpengaruh sekali tentu yang paling dekat, orang tua, nenek, guru, kakek, paman, teman, dan lain-lain sebagainya yang ada di lingkungannya. Apa yang harus ada untuk mereka? Pengakuan. Kamu bisa. Kadang anak kita, Pak, dia nggak butuh hadiah-hadiah yang mewah untuk mereka. Tapi sedikit pengakuan akan membuat mereka lebih percaya diri. Penghargaan, pujian, pelukan. Karena kita ya, kawan-kawan tuh banyak saya perhatikan. Kalau anaknya udah SD itu nggak mau lagi mencium, ya, nggak mau lagi mencium. Padahal dia masih butuh untuk itu.
Anak-anak kita perempuan bapak-bapak kalau udah balik memang jangan dipeluk lagi. Tapi dia butuh terhadap support dari kita. Ketika kecil, maka kalau dia berhasil peluk, sampaikan, kamu hebat, kami bangga denganmu. Hal-hal inilah yang menyebabkan tangki cinta mereka menjadi penuh. Hal-hal sanjungan, harapan, penghargaan, inilah yang membuat besar jiwa mereka. Ketika dia salah ditegur, ketika dia mendapatkan kebaikan, dapat juara kelas, berikan mereka pujian. Itulah yang membuat mereka merasa dihargai dan tangki cintanya penuh. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua, nenek, guru, kakek, paman, teman, dan lain sebagainya hanya bisa menegur, taunya hanya menghukum, mengecam, cacian, ejekan, itu ibarat tadi itu. Tangki cinta itu yang tadinya penuh itu dikurangi sehingga kosong. Ketika kosong, disitulah akan diisi oleh orang lain. Makanya anak yang paling sering kebanyakan mereka tinggal di jalanan, itu apa sebabnya? Tangki cintanya kosong. Anak-anak yang korban tabrak lari itu memang tidak pernah dapat pelukan dan pengakuan sayang dari orang tua. Baik, maka penuhi tangki cinta mereka dengan komunikasi yang baik untuk mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, pola komunikasi kita dengan anak kita itu langkah mendengar dengan hati. Kita kadang sering menjadi pembicara, tetapi jarang mau mendengar. Padahal Allah ciptakan kita dua telinga, satu mulut, maksudnya apa? Agar sering mendengar daripada berbicara. Kita karena anak kita di bawah kita, terkadang kita lebih banyak berbicara, sedikit mendengar. Padahal sebenarnya kalau kita mampu mendengar dengan baik, permasalahannya tuh banyak yang terpecahkan. Makanya di dalam hadis dikatakan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau malah menyetok karunya aw liyasmut. Baik. Gimana caranya? Caranya dengarkan perasaan mereka. Dengarkan perasaan anak. Tebak perasaannya. Namain. Tadi gimana? Kamu kesal ya? Dia akan mengatakan iya, lalalala. Kita katakan Masya Allah, capek ya. Dia akan lanjutkan lagi, kemudian sepertinya kamu kesal sekali ya. Kemudian tunggu jawaban-jawaban berikutnya. Maka hal ini akan menyebabkan anak akan dekat kepada kita, mau bercerita dengan kita. Tapi kalau kita hanya bicara satu arah, tidak pernah mendengar anak, maka akibatnya apa? Dia tidak akan pernah mau berbicara dan bercerita dengan kita. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak kali saya berbicara. Yang terakhir, saya kutip firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin
wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Untuk apa? Jangan kamu menyembah selain Allah. Pengajaran pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak. Wazil kurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Kemudian perintah berikutnya wa qulu linnasi husna. Ini dia yang kita berani ini. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang husna. Apa itu husna? Perkataan yang sekiranya dihadapkan kepada kita, kita menerima. Senang kita menerimanya. Seperti itulah seharusnya kita mengucapkan kepada orang lain. Perkataan yang baik. Kemudian baru wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Intinya apa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, komunikasi sangatlah penting dengan anak-anak kita. Selain itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat untuk berbicara dengan orang lain dengan baik. Maka seharusnya pembicaraan terbaik itu adalah kita ucapkan kepada anak kita. Karena komunikasi yang kita lakukan akan membentuk kepribadian mereka menjadi generasi yang kuatkah atau menjadi generasi strawberry. Baik, mungkin itu pemaparan dari kami. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian terdapat guyonan dan penyampaian tidak pada tempatnya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jawaban Ustaz sesi atau selesai. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab, mulai dari bawah Pak. Silakan yang ada pertanyaan. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, ada? Yang mau tanya silakan. Tidak ada, penutup kami sampaikan. Oh iya, ada Pak. Pakai mic Bu. Saya masih kecil gitu kan, saya belum tahu ibu badan teh mau apa, nggak tahu gitu kan, tapi masih sering marah kan, sering bentak gitu kan. Mungkin di hati anak mungkin ada bekas apa ya istilahnya, dari tindakan saya mungkin ada kemarahan saya gitu. Terus kan udah besar gitu, gimana cara saya itu anak itu biar dendam apa ya, sakit hati gitu Ustaz, masih membekas di hatinya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, untuk anak laki-laki gitu kan yang sudah balik itu, kalau saya dengerin dokter nggak bisa dengerin itu, anak laki-laki itu memberontak. Yang pertama memberontak, terus yang kedua berkata kasar, terus yang satu lagi ya, anak saya ada semua itu ada gitu, ada semua. Jadi kadang saya harus marah gitu. Gimana ya saya orang mengajar itu, ya Allah kadang saya nangis gitu. Saya itu gagal mendidik anak gitu, ada semua gitu.
kedua dulu ya. Sebagaimana yang kita sampaikan dari pola komunikasi, bagaimana caranya tadi? Kita sampaikan apa? Namanya. Kalau gesturnya sudah nampak itu namanya. Kasih label. Tentu diawali dengan ketenangan ya, Bu. Ketika anak marah, kita nanya sama dia, kamu marah? Dia anak sekarang dia bilang, kamu bertanya. Baik. Biasanya ketika ditanya kamu marah, nak, dia akan jawab, saya memang marah. Ibu, ayo jawab, Bu. Pernah nggak bertanya, anakku sayang, anak ganteng Umi, kamu marah sama Umi? Kira-kira jawabannya apa? Ya kalau pernah saya gitu deh, marah sama Umi yang gitu. Ya karena Umi juga bahasanya lebih tinggi. Kamu marah sama Umi? Dia bilang apa? Kenapa emang? Ya kan? Tapi kalau nada kita lebih lembut daripada dia, Masya Allah, anak Umi marah sama Umi. Itu gimana? Maaf nih, paling itu yang keluar. Maaf nih, saya bukannya marah nih, tapi ingin menjelaskan. Ketika dia ingin menjelaskan, jangan bicara. Ayo cobalah jelaskan apa yang harus Umi perbuat. Dia akan mengatakan bla 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 bla. Mau benar mau tidak ucapkan. Kalau itu minta maaf ya nak. Kira-kira masih marah Kak? Mustahil. Kalau dia marah, Masya Allah, ini kebangetan. Tapi jarang yang seperti itu. Apalagi itu Umi ya. Umi itu adalah orang yang paling tempat pelarian sama anak. Biasanya. Dengan catatan, ketika ibu mampu ta'riful qulub dengan anak di masa emasnya. Kapan masa emasnya? Masa emas anak itu adalah usia 0 sampai 2 tahun. Itu masa emas anak, masa ta'riful qulub yang paling terpenting itu. Nabi katakan apa? Di dalam hadis apa? Menikahi wanita itu yang apa Pak? Tazawwaju al-waludul wadud. Nikahilah wanita yang al-walud. Apa artinya al-walud? Yang subur. Subur maksudnya ini nggak berkaitan dengan timbangan badan kan? Bukan itu maksudnya. Subur itu kalau kesenggol sedikit hamil gitu, itu subur. Ya kan? Baik. Nikah 3 tahun tetapnya ada 3, itu subur namanya itu. Kemudian al-wadud. Al-wadud itu apa Pak? Al-wadud itu kalau asal keluar, gitu. Apa namanya? Tangannya langsung masuk ke tangan suami itu al-wadud namanya. Tak mau jauh darimu, tanpa dirimu aku merasa tidak aman gitu.